Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blora dari SMP Negeri 1 Kedung Tuban. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sini saya bersama rekan saya, Bapak Yudhistira Mega Putra. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 1 Kedung Tuban. Assalamualaikum Pak Yudhis. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak Yudhis hari ini? Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertemu bersama bertukar pikiran. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Yudhis atas waktu yang diberikan untuk saya, sehingga hari ini kita bisa melakukan percakapan pra-observasi. Baik Pak Yudhis, percakapan pra-observasi ini dilakukan sebelum nanti kita melakukan supervisi kelas. Jadi, tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Dan percakapan pra-observasi ini dilakukan supaya Bapak nanti lebih siap dalam melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan observasi yang akan Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak gunakan untuk kegiatan observasi nanti seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran untuk kegiatan observasi nanti adalah peserta didik itu mampu menganalisis bentuk-bentuk kegiatan ekonomi berbasis pada perkembangan dunia digital. Tujuan ini diambil karena sekarang itu kan terbiasa anak-anak itu kan terbiasa sudah bisa pegang HP, sudah terbiasa pakai HP, dan kadang ada juga yang sudah bisa belajar online gitu. Nah, saya ambil itu untuk ini ngapus lagi biar anak-anak lebih memahami apa aja sih bentuk kegiatan ekonomi personal, apakah hanya berjualan saja atau ada yang lain seperti itu. Baik, jadi tujuan dari Pak Yudhis adalah menganalisis bentuk kegiatan ekonomi berbasis digital seperti itu, nggih. Untuk murid dapat memahami bagaimana saja kegiatan-kegiatan ekonomi melalui media digital seperti itu ya Pak. Selanjutnya, metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan dan bagaimana nanti kegiatan pembelajaran yang kira-kira akan Bapak lakukan di kelas Bapak tersebut. Oke, terima kasih. Untuk metode pembelajaran yang saya pilih adalah inquiry learning terbimbing atau guided inquiry learning. Nah, kegiatannya sendiri nanti siswa akan sebelumnya saya nanti observasi di kelas 9F ya. Nah, di kelas 9F anak-anaknya akan saya bagi dalam beberapa kelompok kecil. Nah, di kelompok kecil nanti saya minta untuk dibagi perannya, ada yang jadi ketua, ada yang jadi sekretaris, ada yang mencari materi. Nah, tujuannya itu nanti mereka untuk mendiskusikan beberapa permasalahan atau beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan dalam LKPD. Jadi ada pertanyaan pertama, bagaimana cara belajar online atau belajar di internet. Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dari berbelanja di internet. Kemudian, nah selain berbelanja kan juga ada namanya modus penipuan. Kalau di internet kan banyak, beberapa juga sempat viral mungkin dulu. Nah, modus penipuan apa yang mengancam ketika kita melakukan belanja di internet, dan akhirnya bagaimana cara menanggulangi atau menghindari penipuan tersebut. Seperti itu Ibu. Jadi nanti mereka akan berdiskusi. Nah, hasil diskusi nanti saya minta untuk dipresentasikan, ya nggak harus sampai membuat slide, tapi cukup disampaikan salah satunya. Sebenarnya mungkin nanti ketuanya yang menyampaikan seperti itu. Terima kasih Pak Yudhis. Jadi nanti dalam pembelajaran Pak Yudhis akan menggunakan model inquiry learning terbimbing seperti itu, nggih. Pak Yudhis akan melakukan atau membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok untuk memecahkan berbagai masalah yang telah Pak Yudhis siapkan seperti itu, nggih. Dan kemudian nanti setiap kelompok akan melakukan presentasi, meskipun nanti adalah hanya perwakilan atau dari ketua kelompoknya saja. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya, kemudian media yang akan Bapak gunakan dalam kegiatan observasi nanti. Oke, untuk kegiatannya nanti, karena nanti kan diskusi nih ya, jadi siswa itu butuh sumber untuk cari referensi. Nah, saya membebaskan siswa untuk menggunakan media apa saja, misal mau cari video di YouTube atau di TikTok atau di Instagram mungkin, atau ada juga yang nyari artikel di internet dan suka baca gitu kan, bisa sesuatu yang suka. Nah, saya bebaskan, tapi tetap saya arahkan. Jadi mereka
tidak kebingungan ketika mencari ini sumber yang perlu digunakan, ini enggak. Jadi tetap saya bimbing seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti Bapak Yudis nanti akan menggunakan berbagai media seperti itu ya Pak, media digital, terserah anak tersebut nanti mau menggunakan YouTube, jurnal, TikTok maupun apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baik. Kemudian untuk area pengembangan Bapak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam kegiatan observasi nanti? Oke, area pengembangan yang ingin saya capai itu ada di elemen pemahaman konsep. Karena di sini kan menganalisis bentuk-bentuk kegiatan ekonomi. Jadi ibaratnya kayak konsep dasarnya dulu, ini loh kegiatan ekonomi bisa kayak gini, di dalam dunia digital bisa kayak gini aja. Nah setelah konsep yang mereka paham, ini saya kembangkan lagi ke keterampilan prosesnya. Nah kalau keterampilan nanti rencananya untuk mungkin di pertemuan selanjutnya adalah membuat proyek. Rencananya kayak proyek yang paling gampang di sini kan infografis, karena kan siswa dan bisa kanvas. Nah, saya minta buat bikin infografis bagaimana cara belajar digital, tapi itu nanti tingkat lanjutnya. Jadi untuk sementara kita ini untuk observasi besok itu baru pemahaman konsepnya dulu sebagai dasarnya. Ya. Baik Pak Yudis, terima kasih. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah pemahaman konsep dasar, dan nanti akan Bapak lanjutkan untuk pemahaman keterampilan di sesi berikutnya seperti itu. Oke Bapak, kemudian kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan observasi ini, kemudian di kelas berapa dan jam keberapa? Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, nggak perlu saya jelas lagi. Untuk observasinya nanti dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 di jam ke-78 di kelas 9F untuk pelajaran PS. Jam terakhir yang cukup ya gimana ya, karena kan siswa udah capek dulu nih habis sekolah. Nah nanti ya ada juga sebelum memulai pelajaran saya minta siswa buat tarik nafas dulu, buat kita menyiapkan mental dulu seperti yang usah dulu belajarnya di PSE-nya, kemudian metode stop seingat saya. Nah jadi saya awali dulu dari situ. Karena jam terakhir dulu, kan jam terakhir kan udah capek, apalagi kalau di hari itu ada olahraga, pasti lebih capek. Iya. Capek, panas. Luar biasa, terima kasih penjelasan yang telah Bapak sampaikan, yaitu observasi menggunakan model inquiry learning terbimbing. Di situ juga mencakup pembelajaran berdiferensiasi, baik berdiferensi proses maupun konten. Ada juga tadi PSE ya Bapak, pembelajaran sosial emosional. Oke, alhamdulillah Bapak. Jadi nanti pada hari Kamis di jam ke-78 di kelas 9E saya mohon izin untuk ikut masuk 8F 9F. Oh, mohon maaf ya. Oke. Mohon maaf ya. 9F ya. Oke. Baik. Jadi nanti untuk di hari Kamis di kelas 9F di jam ke-78 saya mohon izin untuk masuk di kelas Bapak, mengikuti kelas Bapak untuk melakukan supervisi di kelas Bapak ketika Bapak melakukan pembelajaran. Nah nanti setelah kita selesai melakukan observasi, kita akan ada percakapan pasca observasi. Nanti kita akan melakukan percakapan dengan pengajar praktik dari pelatihan guru penggerak seperti itu. Bapak, sebelum kita akhiri percakapan pra observasi ini, boleh disampaikan apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan pra observasi kita hari ini? Oke, hasil dari percakapan ini atau hasil diskusi adalah saya lebih mendapat gambaran yang lebih jelas ketika observasi nanti, kira-kira pembelajarannya mulai dari mana, stepnya apa aja, langkah-langkahnya apa aja, dan yang harus disiapkan apa aja, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak lebih mendapatkan gambaran secara jelas seperti itu ya, karena setelah kita melakukan percakapan ini tadi. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga observasi nanti berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Yudis. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang ikuti fokus sama suara saya. Fokus sama instruksi yang saya berikan. Oke, fokus. Tarik nafas perlahan dari hidung. Tarik nafas. Oke, hembuskan pelan-pelan. Oke, yuk, tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan.
lagi tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Lupakan sejenak beban yang sudah kalian rasakan hari ini. Lupakan sejenak lelah yang sudah didapat dari jam belajar pertama sampai jam hari ini. Kalian adalah anak-anak yang insya Allah akan jadi orang bermanfaat, orang yang sukses ke depan, karena masih mau menghadiri kelas, masih mau belajar meskipun kan sudah capek. Nah, itu. Oke, tarik nafas lagi, tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas, hembuskan. Sambil kalian bilang dalam hati, bilang sugesti, aku ini hebat, aku ini kuat, dan aku akan jadi orang bermanfaat. Bilang dalam hati masing-masing. Pelan-pelan saja sebelum kita masuk materi kita tulis. Oke, sekarang angkat tangan ke atas sambil goyang-goyangkan untuk merilekskan otot-otot kalian. Boleh kalian letakkan, boleh tarik, boleh goyang-goyangkan seperti ini. Buka matanya, digoyang-goyangkan dulu, dihempas-hempaskan, agak rileks, dihempas-hempaskan kayak gini loh. Pasti kan capek semua kan, otot-ototnya dirilekskan. Oke, saya rasa cukup. Oke, cukup. Terima kasih. Kalian adalah luar biasa. Oke, selanjutnya saya akan melakukan presensi terhadap kalian satu persatu seperti yang biasa saya lakukan di akhir, di awal pembelajaran. Oke. Harap nanti yang saya panggil namanya angkat tangan dan bilang hadir. Oke? Oke. Ya. Oke, saya matikan dulu musiknya. Sama suara saya, dengarkan. Jidat-jidat. Ya. Nah. Terus Ahmad Rizal. Hadir. Oke. Alvino Rizal. Sudah masuk kenapa? Sakit. Baru hari ini ya. Terus kondisinya ada kan? Ada. Alina Desa, Audi Ratna, Bagus Prasetya, Citra Kusumati, Denis Tri Abdiansyah, Dinda Karisma, Eka Rio, Gali itu sakit, masuk sakit dia. Sakit. Intan Luciana, Husnul Khotimah, Maya Mariska. Oke. Mau bikin aku kaget nggak? Hadir. Muhammad Arkan. Hadir. Kemudian. Ya. Nafa Bunga. Wafi Tanu. Putri Ayunda. Raka Rika. Rika Dwi. Rizky Galuh. Sama Fauzia, Syarifah, Syarina, Cinta Putri. Oh, di sini dong. Di sini rupanya. Ya, kita tarik ke komputer. Syarifah. Oke. Sofia Nurhiti. Vega Alexa. Sakit. Karisa, Wisnu Harimurti, Zahra Alu, Karina. Jadi 32 orang sudah masuk hari ini 3, berarti tinggal 29. Nah, kita doakan bersama teman-teman kita yang sakit hari ini segera sembuh, tidak bertambah parah dan bisa bergabung dengan kita lagi dan bisa bertemu lagi dan bermain lagi seperti ini. Oke,
Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang perdagangan ekonomi digital. Kalian pasti, anak-anak sembilan ini pasti sudah pernah menggunakan e-commerce atau platform untuk belanja kan seperti apa? Shop, ya, pernah kan? Oke. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin tahu lebih jauh sejauh mana kalian sudah menangani atau kita melalui aplikasi Quizzes, ya. Di masing-masing browsernya, di masing-masing komputer sudah membuka kan? Sudah dibuka? Belum. Oke, yang sudah membuka bisa memasukkan kodenya terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini kodenya ini silakan dimasukkan terlebih dahulu lalu join. Ya. 979 Februari. Masukkan nama masing-masing. Buka browsernya, buka Google Chrome-nya. Ya, itu masukkan alamatnya quizzes.com /join di satu kali. Oke, sebentar. Yang belum nah, quizzes.com. Saya kasih masukkan namanya, kemudian klik start. Ini sudah ada 12 partisipan, 13 kan, tapi kan ada 29. Yuk, kalian jangan sampai ketinggalan ya. Oke, nomor pertama atas Indra, kemudian Adnan, ada Indra di nomor 3 dengan satu salah. Apa? Ini ayo yang anak-anak cowok lo ya, bagus, Ekario, Denis, jangan ketinggalan, jangan salah milih jawabannya. Yuk, ayo. Oke, Putri Ayunda sudah salah, ada penjelasan sebelumnya masalah. Syarina, Karina sudah selesai. Oke, Raka itu masih mengerjakan tinggal satu soal lagi. Jadi itu terkait dengan Syarina. Sofian, kamu bilang satu soal lagi ya pasti. Ini satu soal lagi pasti. Oke, sudah banyak yang menyelesaikan asesmen awalnya. Yang bisa tinggal satu soal, Ekario tinggal satu soal lagi. Beberapa waktu lalu berbagai kasus penipuan online seringkali terjadi dengan berbagai modus yang terbaru adalah ditemukannya berbagai rekening bank yang dijual bebas pada platform e-commerce. Senapi akan saya ulas dalam waspada modus baru kejahatan. Ya, bersumber dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim jurnalis CNBC Indonesia berawal dari kecurigaan pula yang didapat oleh rekan kami yang menemukan adanya penjualan rekening bank dalam platform e-commerce yakni Tokopedia. Bukalapak dan juga surat kedua platform tersebut ditemukan para penjual yang menjajakan rekening bank dengan berbagai variasi harga. Bahkan para penjual juga secara terang-terangan yaitu menjual rekening bank dari berbagai bank seperti BRI, BNI, BCA,
News dan CNN Niaga begitu, dan juga dengan variasi harga mulai dari rentang 50.000 hingga 1 juta rupiah. Dan juga dalam penelusuran tim kami juga berusaha berkomunikasi dengan para penjual rekening melalui fasilitas chatting yang berada di dalam platform e-commerce tersebut. Dan ternyata memang saat berkomunikasi dengan para penjual juga tak segan-segan untuk memberikan pilihan nama dari rekening tersebut untuk dijual kepada siapapun yang memerlukan rekening ilegal tersebut. Dan juga diketahui mayoritas pembeli ataupun pengguna dari rekening bank ilegal tersebut adalah para oknum yang sering melakukan judi online ataupun tindak pidana pencucian uang. Dan juga dengan kemudahan dapat membeli rekening bank ilegal tersebut, tentunya para oknum dapat menggunakannya untuk hal-hal yang kurang terpuji. Dalam hal ini judi online memang dalam bertransaksi para pemain wajib memiliki rekening bank. Nah, atas hal ini pula begitu, dan juga siapapun pemain judi online yang membutuhkan rekening bank ilegal dapat membeli rekening tersebut via platform e-commerce dan langsung bisa mempergunakan rekening tersebut tanpa harus menggunakan data pribadi mereka tentunya. Namun data pribadi yang digunakan adalah data pribadi mereka tersebut. Dan dengan rekening inilah maka semua uang pemain judi online itu ditampung dan juga memungkinkan mereka langsung memindahkan uang hasil judi tersebut, judi online tersebut ke keluarga mereka ataupun rekening mereka. Dan tak sampai di situ, biasanya para pelaku judi online juga memanfaatkan uang hasil judi mereka untuk ditukarkan ke mata uang asing atau praktek money laundering. Atas kondisi ini, pihak e-commerce seperti Bukalapak, Shopee, dan juga Tokopedia juga langsung merespons terkait penjualan rekening bank ilegal di platform e-commerce mereka. Ketiganya juga berdalih bahwa penjualan rekening bank termasuk dalam kategori hal yang dilarang. Namun ternyata praktek penjualan rekening permasalahan nomor 1 sambil berdiri ya, sambil bacakan dari suratnya ya Pak. Saya akan mencatat. Bagaimana cara membeli barang di internet? Nah, saya bisa dikelapan dan agak kencang dan sebutkan namanya. Nampak? Kalau misalnya duduk ya kalau Pak. Tapi yang kencang, nggak sama keras. Oke, nantikan kelompok 3 ya untuk pelaporannya. Nomor 1 dulu, bagaimana satu berada di sana. Sambil perhatikan di layar. Belum masuk dulu. Oke, pertama. Pertama saya akan lihat gambar, yang kedua saya deskripsi. Oke. Berikutnya adalah tulisan. Oke. Di sini Komunika menyampaikan ada 8 tips atau 8 jawaban tentang bagaimana cara membeli barang secara online. Kita bisa lihat dulu di layar. Yang pertama adalah cek dan lihat gambar produk. Cek dan lihat gambar produk. Oke, cek dan lihat gambar produk. Setelah gambar produk, yang cek deskripsi dari produknya. Kita sesuai kedua, riset barang. Ini biasanya biasanya melakukan riset, mencari bukti-bukti rasanya itu. Berikutnya bisa review atau baca tanggapan dari user yang sudah membeli barang tersebut. Kemudian lihat dan perhatikan apa, sorry kalau setelah review barangnya apa, bisa baca lagi. Jadi nomor 5, enak. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan asesmen terakhir, yaitu asesmen formatif setelah. Karena tadi ada
beberapa yang sudah dapat bonus, ada yang belum. Nah, sekarang kita ulang lagi. Silakan buka kuisnya lagi dan masukkan kodenya 75791. Nah, ya sudah. Yuk, dibuka kuisnya, dimasukkan kode barunya 75791. Topiknya masih sama, topiknya di atas ini 75791. Oke, silakan yang sudah masuk silakan langsung mengerjakan. Yang belum masuk silakan stop. 75791. Ketik enter kode. Silakan dikerjakan soalnya. Silakan untuk yang ketik silakan berikan penjelasannya. Sekaligus di situ juga ada ruang untuk memberikan kritikan atau saran untuk pembelajaran pada hari ini. Dalam ini apa Pak? Pak? Pak, ini apa Pak? Terserah, boleh pilih salah satu. Itu bukan apa ya namanya power up ini kan juga gitu. Terserah pilihan. Ya. Oke. Kalau sudah disubmit. Pak, ini Terus juga ada tempat untuk memberikan masukan dari saya. Oke, bagus sudah mengerjakan itu. ini jangan semua kemana yang Gimana? Masalah sih, Mbak, mau pilih apa? Mau yang klasik kan? Oke, kalau ingat apa yang saya Cardio. Tepuk tangan. Mantap. Oke, ya sudah. Oke, mari kita ke mas-mas. Kok ini? Sekarang sudah mari kita berdoa bersama. Jadi kan doa itu ada dari yang sakral, lakukan dengan serius. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kita keluar dari sini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan saya. Oke, silakan berdoa dan dipilih berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Rabbana
dari mana dulu? Nomor 1. Ya, besok hewan selanjutnya. Salah satu. Selalu biar tidak. Gus, Gus, bagus. Jangan lari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani, SPDI CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora dari SMP Negeri 1 Kedung Tuban, dan pengajar praktik saya Ibu Pitutur Wulanjani, kemudian rekan sejawat saya Bapak Yudhistira Mega Putra. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Pak Yudhis, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini cukup baik. Alhamdulillah. Baik, kemarin kita telah melakukan percakapan pra-observasi dan kemudian observasi kelas. Pak Yudhis, bagaimana Pak perasaannya Bapak setelah observasi kelas yang dilakukan? Oke. Setelah observasi kelas ya rasanya sedikit lega karena ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Biasanya kita mengajar itu kan sendirian, saya cuma dulu sama siswa. Sekarang pas observasi itu ada satu observasi, jadi kayak sedikit spesial rasanya. Karena ketika sudah selesai rasanya lega. Baik, sudah lega ya Pak ya, sudah selesai. Untuk area pengembangan yang sudah kita sepakati kemarin, yaitu pemahaman peserta didik, apakah sudah dilakukan Bapak ketika dalam observasi? Sudah dilakukan pemahaman peserta didik berhadap pada yaitu satu ekonomi digital. Itu sudah saya observasi. Untuk selanjutnya, apakah kegiatan pembelajaran Pak Yudhis pada waktu observasi sudah sesuai dengan modul yang telah Bapak Yudhis persiapkan sebelumnya? Sudah sesuai dengan sintaknya dan urutannya, baik dari pembukaan dan penutup sudah sesuai. Mungkin catatan khusus dan observasi juga di catatan masukan. Nanti Pak ya. Kemudian mungkin ada kendala Pak Yudhis selama pembelajaran menurut Pak Yudhis? Alhamdulillahnya kemarin nggak ada kendala. Lancar nih. Sarana sekolah juga lancar. Biasa Pak Yudhis, alhamdulillah perasaannya Pak Yudhis sudah lega. Pak Yudhis sudah menyampaikan bahwa Pak Yudhis melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul dan tujuan pembelajaran sudah dicapai sesuai dengan area yang ingin dikembangkan, seperti itu ya Pak Yudhis. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa catatan dari kegiatan observasi kita kemarin. Yang pertama itu dari aspek tujuan pembelajaran. Saya melihat pada aspek tujuan pembelajaran, Pak Yudhis telah menyatakan tujuan pembelajaran dengan sangat baik di awal kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik diantarkan untuk nanti yang akan dicapai adalah memahami ekonomi digital, seperti itu ya. Yang kedua pada aspek model inquiry learning terbimbing. Benar ya Pak Yudhis kemarin menggunakan? Ya. Dan ini saya juga sudah melihat model inquiry learning terbimbing terlihat pada pelaksanaan pembelajaran, bagaimana ketika siswa berdiskusi Pak Yudhis berputar membimbing apakah ada keluhan, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada anak-anak yang belum memahami. Selanjutnya keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Pak Yudhis, saya juga sudah melihat dilakukan dengan sangat baik sekali pembuka dan penutup pembelajaran. Dan aspek yang terakhir dalam catatan saya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Kemarin kalau tidak salah Pak Yudhis ada mindfulness ya? Ya, ada di awal Itu pembelajaran. menggunakan Tekniknya itu menggunakan video ya, seperti ini. Sebetulnya hanya audionya saja yang saya cari itu, kemudian saya mengarahkan dengan narasi, memberikan sugesti kepada siswa agar mereka menggunakan diri mereka. Ditambah saat itu jam pelajaran terakhir dan sebelumnya juga ada olahraga, pasti kan siswa capek nih kan. Saya akan mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik. biasa sekali Pak Yudhis. Dengan targetnya stop. Iya. Kemudian yang untuk berdiferensiasi saya juga melihat Pak Yudhis menyiapkan berbagai macam konten ya Pak Yudhis kalau tidak salah saat
situ. Kemudian ada juga proses di mana peserta didik berdiskusi berkelompok. Di situ saya melihat diferensiasi konten dan proses. Mungkin untuk diferensiasi hasil bagaimana Pak Yudis? Diferensiasi hasil kemarin itu diajarkan proses Konten, konten. materi. Yang untuk hasil mungkin bisa di kesempatan selanjutnya. Jadi dirancang lagi dari awal sampai akhir. Diferensiasi ada semua. Mulai dari konten, proses, Yes. dan hasil. Seperti itu, nggih. Baik Pak Yudis, ini ada catatan tambahan dari saya. Kami izin untuk menyampaikan secara keseluruhan kegiatan pembelajaran sudah dilakukan dengan sangat baik dan berjalan lancar tanpa kendala. Namun masih ada beberapa peserta didik yang kurang fokus pada pembelajaran. Masih ada beberapa yang mengulang oleh Pak Yudis di ruang komputer ini. Nah itu masih ada beberapa siswa yang main game pada saat pembelajaran. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari Pak Yudis atas dari saya atau dari Pak Yudis untuk mengembangkan berarti membuat kesepakatan belajar seperti itu ya Pak. Mungkin ada lagi rencana tindak lanjut untuk perbaikan selain dengan kesepakatan belajar. Untuk perbaikan selanjutnya itu rencana akan ice breaking karena ketika belajar Kemarin belum ada ya? yes belum ada dan di beberapa belajar juga saya juga jarang pakai ice breaking. Nah ini saya ingin bereksperimen juga mencoba juga ice breaking. Iya Pak, biasanya SPP itu membuat anak-anak Iya. menyenangkan atau kelas menjadi seru seperti itu ya Pak. Mungkin ada lagi selain kesepakatan belajar SPP. Satu lagi pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Kemarin kan pembelajarannya yang di bisnis dengan sudah cukup interaktif. Mungkin kedepannya akan menggunakan media yang lain atau cara lain agar pembelajaran itu interaktif. Jadi nggak hanya saya aktif dan belajar, tapi siswa juga ikut aktif. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Yudis. Kemarin media apa saja Pak yang digunakan? Sepertinya sangat banyak sekali Pak ya medianya. Ya medianya kemarin ya karena menggunakan digital juga, pakai komputer itu ada yang pertama Quizzes sebagai platform untuk internetnya juga, kemudian saya juga menggunakan slide PowerPoint dan ada video juga. Ya. Jadi sekarang bisa pilih ingin pakai media. Nah, Untuk tempatnya sendiri Pak Yudis, kenapa Pak Yudis memilih di lab komputer? Ada di sini di kelas tapi ada di observasi. oke. Untuk itu ya observasi kemarin sebenarnya di lapangan di kelas juga bisa karena Quizzes kan juga bisa diakses menggunakan handphone dan siswa juga diperbolehkan menggunakan handphone ketika pembelajaran. Namun mempertimbangkan beberapa siswa yang dari segi ekonomi seperti tidak punya paketan contohnya, kemudian HP-nya yang kurang support dan itu. Nah, jadi saya putuskan untuk observasi kemarin menggunakan lab komputer karena sekolah juga menyediakan fasilitas tersebut dan ketika di lab komputer internetnya cenderung stabil karena menggunakan wifi juga sehingga internet stabil. Jadi kita coba kita punya komputer cenderung stabil sehingga harapannya pembelajaran saat itu berjalan lancar. Oke, terima kasih Pak Yudis. Nah, kalau misalnya di lab komputer itu ada kendala nggak Pak dari siswa mungkin dalam pengoperasian komputer? Oke, untuk kendala dari siswa mengenai pengoperasian komputer tidak ada karena siswa juga sudah diajarkan dan tentu ya anak-anak sekarang nggak bisa sendiri dan juga mungkin kendalanya adalah di manajemen kelasnya dan juga mengontrol biar tidak ya kembali lagi kendalanya di situ saja. Baik Pak, kita akan sampai pada rencana pengembangan ya Pak. Tadi yang sudah Pak Yudis sampaikan yang pertama adalah kesepakatan belajar di awal ya. Nah, tujuan yang tidak dicapai kira-kira apa Pak Yudis? Tujuan yang tidak dicapai dari kesepakatan belajar itu adalah siswa bisa lebih disiplin dan bisa dia lebih teratur dalam
pembelajaran di kelas. Jadi siswa tahu apa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pembelajaran. Apalagi ini juga di lab komputer misal. Itu tujuannya dicapai. Baik, berarti supaya siswa lebih disiplin seperti Iya, itu ya lebih Pak. disiplin. Iya. Selanjutnya untuk ukuran atau indikator keberhasilannya sendiri seperti apa Pak? Indikator keberhasilan dari kesepakatan belajaran adalah ketika siswa sudah fokus dalam mengikuti pembelajaran, tidak ada yang diam-diam bukan kayak main game seperti itu, kemudian diam-diam bikin story mungkin. Ya, lebih fokus nih Pak Iya. indikatornya, siswa fokus gitu. Terus kemudian kira-kira untuk melakukan hal tersebut Pak Yudis membutuhkan dukungan misalnya dari apa dan siapa? Ya, dukungannya itu dari siswa itu juga karena kita buat kesepakatan kan bersama siswa sama-sama. Maka mereka saya minta buat mengajukan kesepakatan apa aja yang nanti kita buat dalam satu kalimat dan kita setuju bersama. Jadi bukan dari saya yang mendengar, ya nanti kalian semua belajar harus gini-gini, nggak perlu. Saya juga ini mendengar aspirasi dari siswa. Berarti kolaborasi antara guru dan siswa dalam Yes. menyusun kesepakatan belajar Yes, seperti betul itu sekali. Pak Ye. Kira-kira ini akan dilakukan pada waktu Di waktu awal pembelajaran. sebelum pembelajaran Yes, ini tentu sebelum saja pembelajaran. sama untuk mengizinkan. Dan Pak Yudis, kita pada aktivitas pengembangan selanjutnya tadi ada ice breaking nih Pak Ye. Kira-kira tujuan Pak Yudis akan melakukan ice breaking untuk peserta didik seperti apa Pak Yudis? Ice breaking itu tujuannya untuk pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran yang santai, dapat ilmunya. Daripada siswa saya ini kan dikasih ice breaking dia kan menyenangkan lagi, lebih semangat. Refresh seperti Yes. itu ya Pak. Iya. Nah, untuk indikatornya sendiri atau ukuran ketercapaiannya atau keberhasilannya seperti apa Pak dari ice breaking Oke, tersebut? karena ice breaking ini kan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, maka indikatornya adalah siswa merasa senang dengan pembelajaran seperti mereka merasa tidak punya beban, tidak punya sesuatu yang mengalihkan fokus pembelajaran, jadi kayak fun aja. Itu pembelajaran. Biasa. Untuk ice breaking sendiri Pak Yudis membutuhkan dukungan. Dukungannya karena saya itu bukan melakukan ice breaking seperti yang saya bukan referensi dari sosial media dan itu karena juga bisa banyak nih bisa cari di TikTok, YouTube, atau sosial media konten guru dari guru kreator juga banyak yang bisa jadi referensi baca bagian dan ice breaking apa yang cocok pembelajaran. Kira-kira mudah untuk dilakukan ya Pak? Seharusnya Mudah. Baik. yang banyak contoh Kemudian untuk ice breaking sendiri nanti pelaksanaannya pada waktu proses pembelajaran. Ya, mungkin Bisa, Pak, ya. ya bisa di tengah-tengah jika saya menceritakan terus selesai. Nah, siswa hanya biasanya dari mukanya, raut mukanya kayak lesu, capek. Oke, karena kita ice breaking. Jadi tidak dengan proses pembelajaran. kondisional ya Pak. Yes, Berarti kondisional. melihat moodnya anak-anak Iya, udah itu. turun, mungkin kita refresh kembali dengan Iya, ice breaking iya, seperti itu. karena untuk menjaga mood siswa ketika pembelajaran juga. Iya, Pak Yudis. Selanjutnya aktivitas pengembangan pada pembelajaran interaktif tadi sudah Pak Yudis sampaikan ya, sudah saya catat. Untuk pembelajaran interaktif sendiri tujuan yang hendak dicapai Pak Yudis seperti apa Pak? Tujuan dari pembelajaran interaktif itu adalah agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Interaktif dalam pembelajaran maupun siswa. Jadi sama-sama saling melengkapi istilahnya. Oke, kemudian untuk berarti saling melengkapi Pak G. Iya. Jadi ada umpan balik istilahnya Iya, seperti umpan itu balik, Pak G. betul. Pak Yudis memberikan penjelasan, anak-anak juga bisa menanggapi, semuanya ikut aktif dalam pembelajaran. Iya. Sepertinya itu juga akan meminimalis tadi Pak ya anak-anak yang main game dan lain sebagainya. Nggih. Selanjutnya untuk indikator atau ukuran keberhasilannya sendiri seperti apa? Untuk keberhasilan nanti siswa bisa pembelajaran dengan baik. Dengan baik dalam arti mereka juga aktif. Ketika saya tanya gimana anak-anak yang ini kan ada setidaknya satu atau dua anak yang muncul pertanyaan. Iya. Ya mungkin bisa semuanya Pak ya. Ya, semuanya, harapannya. tapi nggak sejauh semua karena nanti akan Iya. menghabiskan Waktu baik. Ujian ini. Oke, kemarin saya juga melihat Pak Yudis itu menanggapi setiap anak-anak melakukan presentasi. Iya. Dan itu luar biasa sekali Pak Yudis. Oke, kemudian untuk mendukung pembelajaran yang interaktif, Pak Yudis butuh dukungan dari mana mungkin? Kalau belajar interaktif, nanti saya akan mencari referensi sosial media maupun di YouTube atau belajar interaktif seperti apa dan juga media yang
selama saya dalam proses belajar. Selama proses Iya, selama belajar. proses belajar. Sebenarnya dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih Pak Yudis. Apa yang telah disampaikan Pak Yudis, ada 3 aktivitas pengembangan mungkin. Ada ditambahkan lagi, atau sudah cukup? Sudah. Dari 3 aktivitas. Sudah cukup, 3 saja. Dulu ya. Baik. Nanti setelah ini sampai, kita akan lagi mungkin ada lagi satu potensi bisa digunakan. Oke, Untuk itu sementara kita- proses ya Iya, Pak ya. betul, Nggih. ada prosesnya. Baik. Terus mana baru bisa dulu. Luar biasa Pak Yudis, terima kasih Pak Yudis. Semoga apa yang menjadi aktivitas pengembangan Pak Yudis hari ini bisa Pak Yudis praktikkan di kelas dan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang telah Pak Yudis sampaikan tadi. Terima kasih atas waktunya untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Semoga Pak Yudis kedepannya tetap berkembang dan pembelajarannya akan semakin lebih baik dan lebih besar.